Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Juniarti dengan NIM C025042 dari program studi D3 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyusunan anggaran konvensional. Yang pertama yaitu ada pengertian anggaran konvensional. Anggaran konvensional adalah metode penyusunan anggaran yang dilakukan berdasarkan anggaran pada periode sebelumnya dengan melakukan penyesuaian sesuai kebutuhan perusahaan. Sistem ini menggunakan data historis sebagai dasar utama dalam menentukan rencana pendapatan dan biaya di masa yang akan datang. Anggaran konvensional biasanya disusun secara rutin setiap tahun dan digunakan sebagai alat perencanaan, pengendalian, serta pedoman kegiatan operasional perusahaan. Metode ini dianggap lebih sederhana karena perusahaan hanya perlu menambah atau mengurangi anggaran yang telah ada sebelumnya. Yang kedua yaitu ada ciri-ciri anggaran konvensional. Yang pertama, berdasarkan data masa lalu. Penyusunan anggaran ini dilakukan dengan menggunakan anggaran atau realisasi pada periode sebelumnya sebagai dasar penyusunan anggaran baru. Yang kedua, penyusunannya sederhana, relatif mudah dibuat karena hanya menyesuaikan anggaran sebelumnya dengan kondisi yang ada. Yang ketiga, dilakukan secara berkala, disusun untuk jangka waktu tertentu seperti bulanan atau tahunan. Yang keempat, bersifat tetap, yaitu telah disahkan, umumnya sulit diubah meskipun terjadi perubahan kondisi perusahaan atau ekonomi. Yang kelima, berorientasi pada input dan biaya. Fokus utama anggaran ini lebih kepada pengeluaran atau biaya yang digunakan dibandingkan hasil atau kinerja yang dicapai. Yang keenam, digunakan sebagai pedoman kerja, yaitu menjadi acuan bagi perusahaan dalam menjalankan kegiatan operasional dan pengendalian biaya. Yang ketujuh, menggunakan pendekatan instrumental, dilakukan dengan menambah atau mengurangi anggaran sebelumnya sesuai kebutuhan perusahaan. Yang kedelapan atau yang terakhir, kurang fleksibel, yaitu karena kurang mampu menyesuaikan diri terhadap perubahan yang cepat karena lebih berpatokan pada kebiasaan dan data historis. Selanjutnya yaitu ada manfaat anggaran konvensional. Itu ada 8. Yang pertama, sebagai alat perencanaan. Anggaran konvensional membantu perusahaan merencanakan kegiatan dan kebutuhan dana untuk periode yang akan datang. Yang kedua, sebagai alat pengendalian, digunakan untuk mengawasi pengeluaran dan pendapatan perusahaan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Yang ketiga, mempermudah koordinasi. Dengan adanya anggaran ini, setiap bagian perusahaan dapat bekerja sesuai tugas dan tujuan yang telah direncanakan. Yang keempat, sebagai pedoman kerja, menjadi acuan bagi manajemen dan karyawan dalam melaksanakan kegiatan operasional perusahaan. Yang kelima, membantu pengambilan keputusan. Data dalam anggaran dapat digunakan manajemen untuk menentukan kebijakan dan keputusan perusahaan. Yang keenam, meningkatkan efisiensi perusahaan, yaitu membantu perusahaan menggunakan dana secara lebih efektif dan mengurangi pemborosan biaya. Yang ketujuh, sebagai alat evaluasi kinerja, dapat membandingkan antara anggaran dengan realisasi untuk mengetahui keberhasilan kegiatan yang telah dilakukan. Yang kedelapan atau yang terakhir, mempermudah pengawasan keuangan, yaitu membantu perusahaan mengontrol arus kas, biasanya biaya operasional dan penggunaan dana lainnya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik anggaran konvensional. Ada 9. Yang pertama, berorientasi pada input, yaitu lebih menekankan pada jumlah dana atau biaya yang digunakan dibandingkan hasil yang dicapai. Yang kedua, menggunakan data historis, penyusunannya didasarkan pada anggaran atau relasi periode sebelumnya sebagai acuan utama. Yang ketiga, bersifat instrumental tadi, yaitu disusun dengan cara menambah atau mengurangi anggaran tahun sebelumnya sesuai kebutuhan perusahaan. Yang keempat, bersifat tetap atau fixed budget. Setelah disahkan, anggaran sulit diubah meskipun telah terjadi perubahan kondisi ekonomi atau operasional perusahaan tadi. Yang kelima, penyusunan bersifat top-down. Dalam banyak perusahaan, penyusunan anggaran digunakan oleh manajemen puncak kemudian diberikan kepada bagian di bawahnya. Yang keenam, jangka waktu tertentu. Anggaran disusun untuk periode tertentu, biasanya 1 tahun. Digunakan sebagai alat pengendalian, digunakan
yaitu digunakan untuk membandingkan antara rencana dan realisasi kegiatan perusahaan. Yang kedelapan, kurang fleksibel, sulit menyesuaikan diri terhadap perubahan yang cepat karena berpedoman pada anggaran sebelumnya. Yang kesembilan, fokus pada pengawasan keuangan, yaitu karakteristik utama anggaran konvensional adalah pengawasan terhadap penggunaan dana dan pengeluaran perusahaan. Selanjutnya nih, ada kelebihan anggaran konvensional, yaitu ada 8. Yang pertama, mudah disusun. Anggaran ini mudah dibuat karena menggunakan data dan pengalaman dari periode sebelumnya sebagai dasar penyusunan. Yang kedua, proses penyusunan lebih sederhana, yaitu sistem ini tidak memerlukan analisis yang terlalu rumit sehingga lebih praktis dan diterapkan dalam perusahaan. Yang ketiga, menghemat waktu karena berpedoman pada anggaran sebelumnya, perusahaan dapat menyusun anggaran dengan lebih cepat. Yang keempat, sebagai pedoman kerja, anggaran membantu perusahaan menentukan arah dan kegiatan opsional yang akan dilakukan selama periode tertentu. Yang kelima, mempermudah pengendalian biaya. Perusahaan dapat mengontrol pengeluaran agar sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan. Yang keenam, mempermudah evaluasi kinerja. Digunakan membandingkan antara rencana dan realisasi sehingga mempermudah penilaian kinerja perusahaan. Yang ketujuh, meningkatkan koordinasi antar bagian. Dengan adanya anggaran ini, setiap bagian perusahaan dapat bekerja sesuai tujuan dan rencana yang sama. Yang kedelapan, cocok untuk perusahaan yang stabil. Sistem ini digunakan pada perusahaan yang kondisi operasional relatif tetap dan tidak banyak mengalami perubahan. Selanjutnya, yang terakhir, ada kelebihan ya pasti ada kekurangan. Nah, ini kekurangan anggaran konvensional. Ada 8. Yang pertama, terlalu bergantung pada data masa lalu. Penyusunan anggaran konvensional menggunakan anggaran periode sebelumnya sehingga kurang memperhatikan kondisi dan kebutuhan yang baru. Kurang fleksibel, yaitu sulit disesuaikan ketika terjadi perubahan kondisi ekonomi, pasar, atau kegiatan perusahaan secara mendadak. Yang ketiga, dapat menimbulkan pemborosan karena anggaran dibuat berdasarkan anggaran sebelumnya. Seringkali terdapat pengeluaran yang sebenarnya tidak terlalu diperlukan tetapi tetap dipertahankan. Yang keempat, kurang berorientasi pada hasil. Anggaran ini lebih fokus pada penggunaan dana atau input dibandingkan pencapaian hasil atau kinerja perusahaan. Yang kelima, mendorong kebiasaan menambah anggaran. Setiap bagian perusahaan cenderung meminta tambahan anggaran agar dana pada periode berikutnya tidak berkurang. Yang keenam, kurang efektif dalam kondisi yang cepat berubah. Ini kurang cocok digunakan pada perusahaan yang menghadapi perubahan teknologi, persaingan, atau kondisi pasar yang dinamis. Yang ketujuh, penyusunan bersifat rutin. Hanya dibuat sebagai kegiatan rutin tahunan tanpa evaluasi mendalam terhadap efisiensi dan kebutuhan sebenarnya. Yang kedelapan atau yang terakhir, kurang mendorong inovasi, yaitu kurang karena berpedoman pada kebiasaan sebelumnya, perusahaan menjadi kurang terdorong untuk mencari metode baru yang lebih efektif dan efisien. Sekian penjelasan tentang penyusunan anggaran konvensional dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.